Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita move ke masa depan eksplorasi migas ini. Kira-kira menurut Bapak bagaimana sih eksplorasi migas ini Pak selama 20 sampai 30 tahun ke depan, dengan kita tahu bahwa sekarang itu tren energi terbarukan juga sudah semakin berkembang Pak? Iya. Ini pertanyaan yang menarik sekali nih. Karena selain kalau kita bicara tentang apa namanya? Energi fosil, Melisa tahu yang namanya energi fosil gitu? Mungkin ada sedikit Pak, Ya. saya tahu. Fosil itu kira-kira apa gitu? Fosil itu Ya. makhluk hidup yang mengalami pembusukan, Ya. seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada saat kita bicara tentang sumber energi dari fosil atau biasa kita sebut dengan fossil fuel, itu ada 3 di dalam itu. Ada minyaknya, ada gasnya, terus ada batu baranya gitu. Bara, iya. Ya, kenapa sampai sekarang ini kecenderungan orang-orang relatively akan mau merubah ke energi baru terbarukan, itu kan ada faktor ini di sana, faktor kontribusinya terhadap global warming gitu. Iya, Ya, jadi kalau yang fossil fuel tadi itu dianggap sebagai tanda kutip energi yang agak kotor gitu. Ya, karena relatif memberikan katanya ya polusi yang relatif besar gitu. Sehingga tentu orang berusaha untuk mendapatkan sumber energi yang lebih minimize dari sisi polusinya gitu. Ya, orang bergerak sekarang di bidang solar cell, matahari ya, sumber energi matahari. Ada yang di bidang geothermal, ya, geothermal. Kemudian ada yang bidang angin juga, dan ada yang di bidang air dan gelombang gitu. Ya, tapi sampai sekarang ini hampir di seluruh dunia dominasi daripada penggunaan energi dari fossil fuel itu masih sangat tinggi. Kita di Indonesia masih kurang lebih sekitar 80%-an gitu. Kita bergantung kepada energi fosil tadi, batu bara, minyak, gas. dan gas gitu. Berarti perannya akan sangat luar biasa gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ke depan sampai sekitar 20 tahun ke depan, kira-kira peranan daripada fossil fuel itu bagaimana? 2 sampai 30 ke depan itu masih sangat dominan gitu. Ya, masih akan sangat dominan. Nah, kalau sangat dominan kan berarti kebutuhannya akan semakin besar gitu. Kenapa kebutuhan semakin besar? Kira-kira kenapa? Karena manusianya bertambah, ya kan? Lifestyle-nya semakin bagus. Iya. Pada saat lifestyle semakin bagus, berarti kan dia membutuhkan energi yang semakin besar gitu ya. Ya, transportasi yang semakin besar, kemudian dia butuh AC dan seterusnya. Apalagi ke depan ini kan kontribusi dari global warming itu akan semakin meningkat saja. Dan tentu panas bumi akan semakin naik, dan orang-orang membutuhkan kita lah membutuhkan energi untuk mendinginkan ruangan salah satunya gitu. Nah, sumber pendinginan untuk ruangan itu sumbernya dari energi listrik gitu, ya. Listrik itu digerakkan oleh batu bara dan migas atau gas. Berarti masih sangat dominan gitu ke depannya gitu ya. Nah, kalau kebutuhan itu semakin dominan, masih dominan, berarti kan dibutuhkan sebenarnya teknologi eksplorasi yang akan bisa menemukan cadangan-cadangan atau lokasi-lokasi migas yang relatif besar ya. Kalau di kalangan orang-orang geosains itu masih believe, masih percaya bahwa suatu saat kita akan menemukan cadangan yang wow gitu. Ya, tentu manusia selalu punya harapan kan gitu ya. Manusia selalu punya harapan gitu. Karena dengan harapan itulah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan kita dan pengetahuan kita. Relatif seperti itu ke depannya gitu. Jadi masih dominan gitu. Oh, berarti untuk sekitar 20 sampai 30 tahun ke depan eksplorasi migas ini masih akan sangat relevan ya, Pak? Masih sangat relevan gitu. Karena kebutuhan kita tentang energi itu masih sangat-sangat relevan, didominasi dari fossil fuel tadi gitu. Nah, walaupun batu bara sekarang itu memang kebutuhannya, terutama di negara-negara yang sudah maju ya, Iya. itu sudah mulai ditinggalkan gitu.
Di negara-negara seperti di Inggris atau di Amerika, batu bara itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi pada saat krisis energi kemarin kembali ada, itu mereka pergi untuk membuka tambang kembali. Berarti bukan mati secara total gitu. Tergantung kondisinya gitu. Kalau kondisinya memang lagi dibutuhkan, ya mungkin suatu saat harga migas itu melonjak sekali. Ya, harga migasnya melonjak, ya batu baranya mungkin jadi sumber alternatif gitu. Ya seperti itu ya. Oke, Pak. Kemudian mungkin sekarang kita berbicara tentang peran manusia dan juga regulasi pemerintah dalam eksplorasi migas. Menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak peran masyarakat dan juga regulasi pemerintah dalam eksplorasi migas, Pak? Iya, jadi itu pertanyaan yang luar biasa bagus ya sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita lihat itu tadi ya, eksplorasi itu adalah gambling kita sebenarnya. Gambling itu dalam arti pada saat kita melakukan eksplorasi itu kita tidak akan selalu menemukan apa yang kita cari di sana gitu. Eksplorasinya migas berarti kita tidak selalu menemukan migas di situ. Itu yang saya sebut tadi sebagai gambling gitu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan eksplorasi, maka kita tidak akan pernah menemukan apa-apa gitu. Kita tidak akan pernah menemukan minyak dan gasnya itu. Kalau tidak ada minyak baru, tidak ada cadangan gas baru yang kita temukan, maka everything will be stop gitu. Semuanya kan berhenti. Karena energi kan tidak ada gitu sebagai sumber dari pergerakan transportasi, pergerakan untuk di bidang industri, di bidang rumah tangga dan sebagainya. Jadi pemerintah sebenarnya memang layaknya itu mengalokasikan biaya eksplorasi itu harusnya lumayan besar. Kalau kita walaupun itu saya tidak punya angka yang agak besar, angka yang mendukung. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang cenderung tidak terlalu kekurangan sumber daya migasnya itulah mereka mengalokasikan ya biaya yang cukup besar untuk kegiatan eksplorasi. Nah sementara, dan ini perlu diklarifikasi ya, di Indonesia kayaknya untuk biaya eksplorasi itu semakin menurun gitu. Ya, yang saya katakan tadi kalau tidak ada eksplorasi dilakukan, berarti tidak akan ada penemuan dan dampaknya akan luar biasa gitu. Itu. Yang kedua adalah biasanya kita kalau melakukan eksplorasi biasanya kan peranan masyarakat sangat penting. Peranan masyarakat yang penting adalah terutama di bidang-bidang akses pertanahan umpamanya. Kalau di Indonesia kan salah satu yang menghambat proyek itu adalah akses ke bidang pertanahan. Nah itu tentu harus menjadi concern kita bersama bahwa kalau untuk kebutuhan kita bersama untuk energi seperti ini harusnya kita membuka diri untuk akses ya melakukan eksplorasi itu. Karena kadang-kala kalau kita melakukan eksplorasi, katakanlah mau masuk saja ke lahan seseorang itu harus butuh izin gitu. Dan itu tentu menghambat sekali kegiatan kalau seperti itu. Kalau umpamanya satu eksplorasi migas yang melewati mungkin 1000 coupling lahan di sana, kemudian kita harus mendapatkan izin dari 1000 orang itu, ya sampai kapan selesainya gitu. Ya, jadi itu kadang-kala menjadi kendala juga di bidang eksplorasi seperti itu. Adalah akses lahan. Selain itu memang infrastruktur kita di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk eksplorasi gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih. Berarti untuk peranan masyarakat dan pemerintah ini juga sangat penting dalam eksplorasi migas. Yeah. Mungkin yang terakhir Pak, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang eksplorasi migas kepada pendengar kita. Dipersilakan Pak. Iya, saya mengasumsikan bahwa yang menjadi audiens kita di sini adalah rata-rata calon-calon mungkin ya, calon-calon atau generasi penerus kita di bidang migas gitu. Ya mungkin ada yang dari bidang geologi, mungkin ada yang dari bidang geofisika, atau mungkin juga ada yang dari pertambangan atau dari bidang teknik perminyakan gitu. Iya, Pak. Ya, nah tentu tantangan yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan pengetahuan dan teknologi juga yang berkembang ya, karena seperti yang saya katakan tadi tantangan kedepannya semakin sulit
Ya, proses eksplorasi itu mengarah ke geologi yang semakin kompleks, kemudian ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti di bidang yang saya sebutkan tadi lah, di laut dalam gitu. Ya, laut dalam itu butuh teknologi, butuh biaya yang lebih besar gitu. Nah, itu tentu ya bagi anak-anak muda yang berkecimpung di bidang itu tadi, ya tentu perlu membaca situasi kedepannya gitu. Nah, dominasi ke depan itu pasti untuk processing kemajuan teknologi itu pasti sudah didominasi oleh teknologi artificial intelligence. Jadi di teknologi artificial intelligence itu kan nanti akan menggabungkan ya big data untuk mengambil keputusan gitu. Kira-kira di mana sih kita harus membor gitu, ya dari data seismik yang ada itu processingnya seperti apa yang bisa dilakukan, sehingga nanti akan muncul spot yang memungkinkan kita untuk melakukan testing pemboran di sana gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dari diskusi kita hari ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa eksplorasi migas memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan energi global meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Ya, Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk waktunya hari ini. Sharingnya, wawasan dan informasinya sangat berguna untuk kami. Juga kepada para pendengar yang telah menyimak podcast ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih.